Di video kali ini kita akan membahas DQL atau Data Query Language di dalam SQL. DQL atau Data Query Language itu fokusnya cuma satu hal, yaitu untuk mengambil data dari dalam database. Perintah utamanya itu ada select yang ini nih. Tapi si select ini biasanya digunakan dengan beberapa klausa agar hasilnya sesuai sama keinginan kita. Kayak gitu mungkin ya pengertian singkatnya. Jadi ini ada komen-komen yang termasuk atau perintah-perintah yang termasuk ke dalam kategori DQL. Ini yang utamanya ada select. Ini klausa atau bagian dari sintaks select. Itu ada where, order by, group by, terus ada having, join, sama limit. Dan di video kali ini kita bakalan praktekin semuanya kali ya, kecuali yang join ini. Yang join nanti akan kita buatkan video khusus. Jadi kita langsung aja ya kayaknya. Gue udah aktifin examnya. Kita langsung masuk ke localhost. Kita masuk ke phpMyAdmin. Kita buka database yang udah kita buat kemarin, yang namanya toko online ini. Terus kita bakalan tambahin satu tabel lagi ke database ini. Kita buka dulu contekannya ya. Di sini, gue mau nambahin tabel transaksi ke database toko online ini. Langkah yang ini kayaknya dipercepat ya. Terus di sini kita mau nambahin struktur tabel juga. Nambahin 3 kolom baru ke tabel pelanggan. Kita udah nambahin kolom baru. Kita mau nambahin data dummy ke kedua tabel ini. Tabel yang pelanggan ini gue udah nyiapin data dummy-nya. Yang ini data dummy untuk tabel yang transaksi, tabel baru kita. Nanti data ini akan ada di kolom deskripsi mungkin ya. Setelah kita nambahin data dummy-nya, kita jadi punya struktur table atau data kayak gini. Ini data untuk tabel pelanggan. Ini data untuk tabel transaksi. Kayak gini. Di sini kita mau mempraktekkan 9 ini nih. Kita mau nyelesain 9 soal ini. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Kita mau mengambil semua data dari tabel pelanggan. Jadi kita tinggal kayak gini aja. Kita pakai select bintang. Bintang itu untuk melambangkan semua from pelanggan. Jadi kalau kayak gini, kita mau mengambil semua data yang ada di pelanggan. Kita tinggal enter aja. Nanti di sini ditampilin semua data yang ada di kolom pelanggan. Yang dari sini ditampilin di sini. Ini kita udah beres. Kita hapus aja ya yang udah beres. Di soal kedua, kita mau mengambil pelanggan yang status membernya aktif. Jadi kalau kita ke tabel pelanggan dulu nih, di sini ada kolom status member, dan status member ini ada data yang isinya aktif sama non-aktif. Kita mau nampilin semua pelanggan yang status membernya aktif. Jadi kita tinggal kayak gini aja. Select bintang from pelanggan. Terus kita kasih kondisi. When apa where ya? Kayaknya where deh. Where apa nama kolomnya tuh? Status member. Status member sama dengan
aktif. Kayak gini, ini bener nggak ya? Kita coba dulu deh. Kita enter. Si SQL-nya mengembalikan data yang status membernya aktif. Jadi ini ada 6. Kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini harusnya udah benar ya. Itu untuk soal kedua. Kita udah berhasil nampilin pelanggan yang status membernya aktif. Di soal ketiga, kita mau mengurutkan pelanggan berdasarkan nama. Diurutkannya ascending. Jadi ini nilai bawaan harusnya ya. Nggak harus ditulis juga, harusnya udah ascending, tapi nggak apa-apa, kita tulis aja. Dari mana nih? Dari tabel pelanggan. Kita tinggal kayak gini aja. Select bintang from pelanggan. Klausanya kita masukin order by kali ya. Yang ini ada kan? Order by. Kita pakai order by. Nama ya tadi tuh. Nama kolomnya apa? Nama doang ya. Berarti tinggal kayak gini. Nama ascending. Kayak gitu. Kita enter. Kita udah berhasil nampilin nama pelanggan secara ascending. Kalau kalian mau dibalik nih, gak mau ascending gitu, kita tinggal kayak gini aja, ganti ascendingnya jadi descending. Kayak gitu. Nanti si data pelanggannya bakalan diurutin secara descending. Kita udah berhasil juga nih nyelesain soal nomor 3. Di soal selanjutnya kita mau mengambil transaksi yang statusnya sudah selesai. Berarti ini kita beda tabel ya. Kita sekarang berurusan sama tabel transaksi. Di tabel transaksi ada kolom status. Dan kolom status ini punya nilai yang isinya selesai, dibatalkan, sama pending. Kita mau nampilin nilai yang udah selesai. Jadi tinggal kayak gini aja nih harusnya. Ini kolom status ya. Kita select bintang from transaksi. Karena nama tabelnya transaksi ya. Transaksi kayak gini. Klausanya kita kasih where status sama dengan selesai ya. Selesai kayak gini. Kita enter. Nanti si MySQL-nya akan mengembalikan data dengan status transaksi selesai. Kayak gini. Kita udah beres nih soal nomor 4. Di soal selanjutnya kita mau menghitung total transaksi per pelanggan. Kita masih berinteraksi sama tabel transaksi nih. Di tabel transaksi ini ini pelanggannya. Ini ada pelanggan ID. Ada kolom pelanggan ID. Jadi tinggal kayak gini aja nih harusnya. Select bintang. Kok bintang? Pelanggan ID. Count as count semuanya ya. Count semuanya kayak gini. As kita kasih total transaksi gitu ya. Kita kan mau ngitung total transaksi ya. Total transaksi kayak gini. Dari tabel transaksi kita grup pelanggan ID. Apa nama ya? Kita di sini nggak ada nama kan ya? Kita grup by pelanggan ID deh. Pelanggan ID kayak gini. Kalau kita enter, error nih. Kenapa? Error sintaksnya ini gara-gara spasi doang ya. Di sini harusnya nggak pakai spasi nih. Kita enter.
Jadi kayak gini, ini total transaksi yang dilakukan setiap pelanggan. Jadi ya udah, kita udah berhasil nampilin total transaksi dari semua pelanggannya. Jadi kita udah berhasil menghitung total transaksi per pelanggan. Ini hasilnya. Kita hapus lagi. Di soal ke-6, kita mau menampilkan transaksi yang total harganya atau total transaksinya lebih dari 100.000. Gimana nih? Kita masih di tabel transaksi ya. Kita tinggal kayak gini aja nih harusnya. Select bintang from transaksi. Klausanya kita kasih where. Di kolom apa ya itu tuh? Total harga. Where total harga lebih dari 100.000. Kayak gini aja nih harusnya. Kita enter. Ini total pelanggan yang bertransaksi lebih dari 100.000. Yang 100.000-nya nggak ke bawah ya. Kalau yang 100.000-nya pengen masuk di sini juga, kita tinggal kasih lebih besar sama dengan nanti transaksi yang 100.000 dimunculkan juga. Mana nih? Perasaan tadi ada yang ini ya. Kalau kita mau mengurutkan transaksinya, kita tinggal kasih klausa lagi. Ini tuh order by. Kita harus masukin nama kolomnya deh kayaknya. Ini tuh di total harga. Oh ini ya, ada di atas, tinggal copy paste aja. Order by total harga ascending ya. Apa descending? Descending deh. Descending kayak gini, kita enter. Nanti si total transaksinya akan diurutkan dari yang terbesar ke terkecil karena descending ya. Begitupun yang ascending, kalian tinggal ganti ininya aja. Kita udah nyelesain soal nomor 6 nih. Di soal selanjutnya kita ini join ya. Kita kayaknya bakalan dibuatin video terpisah. Jadi ini kita eliminasi aja. Di perintah selanjutnya kita mau menampilkan pelanggan dengan lebih dari 2 transaksi selesai. Jadi kalau di tabel transaksi ini ada status ya, berarti kita pakai status lagi nih. Kita tinggal kayak gini aja. Select pelanggan ID ya yang di transaksi itu. Gini gitu namanya. Pelanggan ID bener. Kita kasih koma. Count total transaksi selesai gitu ya. Transaksi selesai kayak gini aja. From transaksi where status sama dengan selesai kan ya. Selesai kayak gini. Group by pelanggan ID. Terus kita having count. Ini harus pakai bintang lagi ya. Lebih dari 2. Kayak gini harusnya. Kita ini bener nggak ya? Kita enter dulu deh. Ini bener, tapi yang tampilnya cuma 1. Kenapa nih? Karena transaksinya yang lebih dari 2 cuma 1 ya kayaknya. Mana nih? Ini 1. Ini cuma 2. Kita biar nggak 1 deh ya yang tampilnya. Ini lebih dari sama dengan deh. Yang transaksinya 2, soalnya kayaknya lumayan lebih dari 1. Kita enter aja kayak gini. Ini yang tampilnya
pelanggan yang transaksinya lebih dari sama dengan 2. Berarti 2 dihitung ya. 2, 3, 4 ya, dan seterusnya. Jadi kita udah berhasil juga nih nyelesain soal nomor 8 ini. Di soal terakhir kita mau menampilkan 5 transaksi terbaru. Kita menggunakan limit nih katanya. Tinggal show query box saja ya. Jadi ini tinggal kayak gini aja nih harusnya. Select bintang from transaksi, klausanya kita kasih order by kayaknya ya. Order by apa sih soalnya? 5 transaksi terbaru. Berarti tanggal ya. Tanggal ascending berarti ya. Descending kayaknya kalau yang terbaru ya. Descending limit. Limitnya kita kasih berapa nih? 5. Jadi kayak gini aja, tinggal enter. Ini data terbaru yang kita tampilkan, 5 data terbaru ya. Dan ini udah selesai juga. Jadi kayaknya kayak gitu aja untuk video DQL kali ini. Kalau kita lihat ke sini, ini klausa yang bisa digunakan di perintah select. Jadi ada where, order by, udah kita praktekin ya barusan. Group, having, sama limit. Join, nanti bakalan kita praktekkan di video terpisah. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton videonya sampai beres. Sampai jumpa di video selanjutnya.